Hai teman-teman, what day today? It is Friday. Balik lagi sama aku hari ini. Kayaknya udah lama banget ya aku nggak ngebahas soal gimana kondisi pariwisata di Bali saat ini. Nah, hari ini aku bakal ngebahas itu. Sekalian aku juga mau ngasih tahu kalian gimana sih tips dan apa aja sih yang mesti kalian tahu selama kalian traveling di masa pandemi kayak gini. So, langsung aja kita ke videonya. Di video terakhir yang aku buat tentang updatean kondisi pariwisata di Bali, itu aku mention tentang pembukaan Bali yang waktu itu rencananya akan dilakukan di bulan Agustus untuk tamu lokal, dan memang ini sudah dilaksanakan, dan di tanggal 11 September untuk tamu internasional. Tapi teman-teman, rencana pembukaan Bali untuk wisatawan internasional ini diundur sampai tanggal yang belum ditentukan kapannya. Nah, keputusan ini tuh sejalan dengan peraturan Kemenkumham nomor 11 tahun 2020. Dia membatasi orang asing untuk bepergian ke wilayah Indonesia. Nah, peraturan ini memang sampai sekarang itu belum ditarik. Terus alasan lainnya yang pasti karena kurva COVID di Indonesia itu sampai sekarang belum juga mengalami penurunan. Tapi nggak cuma dalam negeri teman-teman, negara-negara lain yang biasanya adalah penyumbang wisatawan terbanyak di Bali seperti Australia, Cina, Korea, itu pun masih membatasi warganya untuk bepergian ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang bisa dibilang kurang baik dalam penanganan COVID-nya. Tapi kalau misalnya kalian mengikuti berita, negara maju seperti Korea Selatan pun sekarang itu mengalami second wave yang perharinya penambahan COVID di sana itu sampai nyentuh ratusan lagi, jadi 300-200an lagi. Jadi negara-negara lain pun itu masih ada yang melakukan kayak pembatasan, lockdown, dan lain-lain. Lalu ada juga wacana bahwa Bali akan dibuka kembali bulan Desember nanti, tapi ini juga kita belum tahu benar atau enggaknya. Di sisi lain, sekarang penginapan-penginapan yang dibuka dan menerima tamu itu beberapa sudah melakukan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti dengan menyediakan hand sanitizer, lalu tempat untuk mencuci tangan, melakukan penyemprotan disinfektan, dan juga memberikan karyawannya ini masker ataupun face shield ketika bekerja. Walaupun tentunya belum semua hotel melakukan ini, tapi ini sudah mulai dilaksanakan lah ya. Oh ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang nanya soal kolam renang gimana, aman atau enggak, bisa menularkan COVID atau enggak kalau dipakai berbarengan. Berdasarkan artikel ini, katanya air itu belum bisa menularkan COVID. Apalagi di dalam kolam renang hotel itu biasanya mengandung klorin yang kadarnya lumayan tinggi. Jadi klorin itu sendiri bisa membunuh bakteri dan virus, dan kalian bisa berenang santai asal tetap menjaga jarak satu sama lain. Nah, keuntungan kalau misalnya kalian traveling di zaman-zaman pandemi kayak gini adalah yang jelas tempat-tempat wisata yang kalian kunjungi itu pasti masih sepi banget. Terus harga-harga dari akomodasi itu didiskon sampai dengan 50%, mungkin lebih. Jadi kalau misalnya kalian ada yang berencana nih untuk stay atau staycation atau mungkin liburan atau traveling di zaman-zaman pandemi kayak gini, saran aku sih kalian itu mempersiapkan protokol kesehatan untuk diri kalian sendiri. Jadi seperti kalian tetap harus membawa hand sanitizer sendiri, menggunakan masker dan juga face shield. Terus yang paling penting sih tetap menjaga jarak ya. Kalau kalian mau lebih amannya juga kalian bisa mencari penginapan-penginapan ataupun hotel yang bertanakan seperti ini. Jadi mereka sudah menerapkan protokol kesehatan di hotel mereka. Tapi menurut aku pribadi sih yang paling utama pencegahannya dari diri kalian sendiri ya. Menurut aku nggak usah terlalu parnoan kalau misalnya kalian mau traveling, tapi jangan juga lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan yang ada dan jaga diri kalian selama liburan. Jadi tetap jaga kondisi dan jangan sampai kecapean selama liburan. Terus untuk kondisi pariwisata di Bali sendiri yang bisa aku kabarkan sekarang adalah belum semua tempat kunjungan pariwisata itu dibuka. Jadi mungkin kalian harus ngecek kembali apakah tempat-tempat yang ingin kalian datangi ini sudah benar-benar dibuka atau mungkin masih ditutup. Yang kemungkinan besar masih ditutup sih klub malam dan restoran-restorannya. Juga untuk beberapa tempat yang terkenal dengan hingar-bingarnya seperti Legian, Seminyak, Kuta, itu berbeda banget vibes-nya kalau misalnya kalian datang ke sini tahun lalu sama ketika masa pandemi ini. Karena yang pastinya suasananya udah nggak hingar-bingar lagi ataupun hebring lagi.
Dan di sini itu masih sepi banget. Banyak pelaku usaha yang masih memilih untuk menutup usahanya dan akan membuka kembali pada saat nanti wisatawan asing diberikan akses untuk masuk Bali lagi. Yang mana ini sendiri kita belum tahu kapannya. Tapi kalau kalian masih pengen liburan, apalagi ke Bali, saran aku kalian bisa banget liburan dan nyari aktivitas-aktivitas yang bisa nge-healing kalian. Stay di tempat yang calm, stay di tempat yang sejuk, dan sepi. Jadi cocok banget buat getaway untuk ngilangin stres kalian lah. Di Bali sendiri pun walaupun tetap ada penambahan kasus setiap harinya, angka kematian dan angka penyebaran kasusnya itu pun tetap bisa ditekan. Dan khususnya untuk di Bali sendiri, honestly aku belum melihat adanya seperti rumah sakit yang penuh atau dokter-dokter yang sangat kewalahan itu untuk menangani pasien corona ini. Jadi bisa dibilang cukup aman, sebenarnya cukup kondusif, cuman ya memang agak sepi dan tetap mesti patuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi semua orang tetap harus pakai masker, tetap harus menjaga jarak, dan melakukan protokol kesehatan yang lainnya. Jadi itu aja video aku hari ini. Semoga membantu kalian yang mungkin pengen liburan dan mungkin berpikir ingin liburan ke Bali. So, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap positive thinking, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Aku Novi, see you in my next video. Bye-bye!